Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Abdul Malik SPD MPD selaku pengampu mata kuliah Ekonomi Pendidikan yang kami hormati serta teman-teman yang kami sayangi. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai biaya dan kualitas pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami yang beranggota. Saya Tunjung Sari sebagai moderator dan pemateri. Selanjutnya ada Yuni Kurniati sebagai pemateri slide pertama dan kedua mengenai biaya pendidikan dan pengelolaan sekolah serta mutunya. Selanjutnya ada Tunjung Sari sebagai pemateri slide ketiga dan keempat mengenai mutu pendidikan dan kebijakan sebagai sumber utama mutu. Selanjutnya ada Yulaika Harita sebagai pemateri slide ke-5 dan ke-6 mengenai apa yang harus dibiayai dan peningkatan mutu guru. Selanjutnya ada Gita Komala Lorenza sebagai pemateri slide ke-7 dan ke-8 mengenai mutu lulusan dan mutu akademik. Saya akan menjelaskan tentang biaya pendidikan. Biaya pendidikan adalah biaya yang harus dikeluarkan baik oleh perorangan atau individu, keluarga yang menanggung anak yang sedang belajar, masyarakat, maupun oleh lembaga penyelenggara pendidikan untuk memperoleh pendidikan yang diinginkannya. Menurut Stepes Biro Perencanaan Depdikbud tahun 1998, pendidikan memang memerlukan biaya. Pendidikan tidak bisa gratis. Latar belakang sosioekonomi seorang anak dalam keluarganya berpengaruh tinggi terhadap keberhasilan pendidikan, sebab biaya belajar berpengaruh terhadap kesanggupan seseorang anak dalam menyelesaikan semua program belajar dari hari ke minggu, dari minggu ke bulan, dan dari bulan ke tahun, serta dari tahun ke tahun. Salah satu penyebab anak tidak dapat menyelesaikan pendidikannya karena drop out yang disebabkan karena alasan ekonomi, sekalipun menunjukkan bahwa anak tersebut lolos seleksi dengan tingkat kemampuan yang sama, namun ternyata dia tak dapat menyelesaikan program belajar yang diinginkannya karena ia tidak memiliki biaya yang cukup untuk belajar. Pendidikan, pendapatan keluarga untuk membiayai pendidikan anaknya dan kesempatan anaknya untuk mengikuti pelajaran mempunyai keterkaitan yang besar. Semakin tinggi pendidikan yang diikutinya, semakin besar pula biaya yang harus dikeluarkannya. Semakin baik mutu sekolah yang dimasukinya, semakin mahal pula ongkos pendidikan yang harus dikeluarkan keluarga seorang anak tersebut. Selanjutnya yaitu pengelolaan sekolah dan mutunya. Mutu pendidikan tidak terjadi secara alamiah. Ia terbentuk bila dikelola dengan manajemen yang baik, direncanakan, digali sumber dayanya, dibiayai, diciptakan iklim organisasinya, diseleksi sumber daya manusianya, diawasi pelaksanaan kegiatannya, dikelola secara profesional dan dipimpin secara efektif efisien, sehingga terbentuklah budaya kerja yang bertanggung jawab, penuh dedikasi profesional dalam melaksanakan tugas-tugas pendidikan. Mutu pendidikan merupakan perpaduan dari unsur guru, program belajar atau kurikulum, manajemen yang tangguh, serta keterlibatan masyarakat dan pemerintah dalam membiayai pendidikan. Peranan biaya dalam mewujudkan mutu pendidikan memberi kontribusi besar dalam penyelenggaraan pendidikan, sama pentingnya seperti sumber daya lain seperti material dan human resources. Namun, kesemua ini hanya akan menjelma dengan kemampuan manajemen yang fungsional. Lingkungan sekolah yang sehat dan budaya pendidikan merupakan kondisi yang sangat menunjang bagi terbentuknya mutu sekolah. Keadaan seperti inilah yang memungkinkan mutu pendidikan dapat berkembang dengan pesat, sebab budaya kerja terbentuk, lingkungannya sehat, memungkinkan mutu tumbuh dengan subur. Manajemen yang tangguh dalam mewujudkan mutu sekolah sangat berkaitan dengan kompetensi kepemimpinan kepala sekolahnya.
Beberapa studi di Indonesia sebagaimana dikemukakan oleh Dedi Supriyadi dan Z.A. Ahmadi, peranan kepemimpinan kepala sekolah dalam memanage sekolah sangat dominan dalam mewujudkan mutu sekolah yang baik. Terima kasih, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai mutu pendidikan. Apa itu mutu pendidikan? Mutu pendidikan merupakan prestasi terbaik yang diharapkan dapat dicapai oleh lembaga penyelenggara pendidikan. Ia berupa prestasi yang tidak boleh kurang dari standar, bahkan harus melebihi standar yang ditetapkannya. Ia merupakan harapan tertinggi, terunggul yang harus dicapai oleh suatu lembaga yang memproduknya. Ia harus dapat memenuhi harapan dan kepuasan lembaga pendidikan, terutama memberi kepuasan kepada pemakai produk lembaga tersebut, baik pemerintah, masyarakat maupun dunia kerja. Mutu di sini merupakan keistimewaan produk dari lembaga pendidikan. Ia merupakan jaminan yang mempunyai nilai jual yang sangat tinggi dan nilai guna bagi lembaga pemakai produknya. Menurut Juran 1989 halaman 16, keistimewaan ini harus bebas deviasi. Ia harus meliputi 1. Kecil tingkat kesalahan dalam penyelenggaraan atau pengelolaan. 2. Bebas dari pemborosan. 3. Pelanggan tidak dikecewakan. 4. Bebas dari keterlambatan. 5. Efisien. Masalah mutu merupakan masalah yang sangat relatif dan subjektif. Oleh karena itu, tergantung dari segi mana orang melihatnya. Di sini, usaha memenuhi tuntutan yang diharapkan dalam dunia mutu disebut pelayanan. Artinya, mutu itu sama dengan pemberian layanan yang terus-menerus sesuai dengan tuntutan dan harapan pengguna atau pelanggan yang membutuhkannya. Semakin baik dan semakin sempurna pelayanan yang diberikan, semakin dibutuhkan biaya yang mahal untuk merealisasikan. Selanjutnya ada kebijakan sebagai sumber utama mutu. Mutu pendidikan bukan hanya tanggung jawab guru dan para kepala sekolah. Ia menjadi tanggung jawab bersama, menjadi masalah bersama yang harus diusahakan baik oleh sekolah sendiri, organisasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan, pemerintah maupun masyarakat. Di sini komitmen kebijakan terhadap mutu pendidikan merupakan sumber utama lahirnya anggaran pendidikan yang cukup. Kemauan untuk menjadikan mutu sebagai misi yang harus dilaksanakan dalam penyelenggaraan proses pendidikan akan dapat direalisasikan. Tanpa kemauan politik untuk membiayai pendidikan yang cukup, mutu hanya menjadi impian. Selanjutnya ada sumber utama mutu adalah kebijakan yang dibuat oleh para pengambil keputusan, kemudian diikuti dengan implementasinya dengan biaya yang cukup. Jadi tanpa kemauan politik untuk menjadikan mutu sebagai prioritas yang harus didanai dalam penyelenggaraan pendidikan, mutu produk pendidikan tidak akan menjadi lebih baik, sebab penyelenggaraan pendidikan hanya bergeser pada program asal berjalan saja. Setelah menjadi ketetapan, selanjutnya harus diinformasikan secara jelas sebagaimana realisasinya, supaya aparat pelaksana mengetahui dengan jelas dari mana dan berapa besar biayanya. Pengendalian dan pengawasan merupakan bagian terpenting dari keberhasilan kebijakan mutu. Aparat pelaksana perlu mendapat motivasi bagaimana kebijakan mutu itu dioperasikan.
Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kebijakan sebagai sumber utama mutu. Sebelumnya, mutu pendidikan bukan hanya tanggung jawab guru dan para kepala sekolah. Ia menjadi tanggung jawab bersama, jadi masalah bersama, dan yang harus diusahakan, baik oleh sekolah sendiri, organisasi yang berkaitan dengan penyelenggara pendidikan, pemerintah, maupun masyarakat. Komitmen kebijakan terhadap mutu merupakan sumber utama lahirnya anggaran pendidikan yang cukup. Kemauan untuk menjadikan mutu sebagai misi yang harus dilaksanakan dalam penyelenggaraan proses pendidikan akan dapat direalisasikan. Jadi, tanpa kemauan politik untuk membiayai pendidikan yang cukup, mutu hanya menjadi impian saja. Sumber utama mutu adalah kebijakan yang dibuat oleh para pengambil keputusan, kemudian diikuti dengan implementasinya dengan biaya yang cukup. Jadi, tanpa kemauan politik untuk menjadikan mutu sebagai prioritas yang harus didanai dalam penyelenggara pendidikan, mutu produk pendidikan tidak akan menjadi lebih baik, sebab penyelenggaraan pendidikan hanya berkisar pada program asal berjalan saja. Setelah menjadi ketetapan, selanjutnya harus diinformasikan secara jelas bagaimana realisasinya, supaya aparat pelaksana mengetahui dengan jelas dari mana dan berapa besar biayanya. Kemudian mengenai apa yang harus dibiayai. Menurut Stanley tahun 1992, ada 7 unsur dalam menegakkan mutu pendidikan yang harus dibiayai, yakni human research, curriculum and instruction, teknologi, marketing, customer service, manajemen, dan goal setting. Bagian terpenting dari mutu pendidikan yang harus diberi prioritas biaya adalah komponen guru sebagai sumber daya manusianya. Ia merupakan pelaksana kebijakan dalam proses implementasi kebijakan mutu. Aktivitasnya dilakukan dalam proses belajar mengajar yang membuat pendidikan menjadi bermutu tinggi. Baik, selanjutnya adalah mutu lulusan. Sekolah dapat dikatakan bermutu bila lulusannya memenuhi kriteria. Yang pertama, beriman, takwa, kreatif, dan percaya diri. Yang kedua, pengetahuan dan keterampilan lulusannya sesuai dengan tuntutan kebutuhan dunia kerja. Yang ketiga, mempunyai kesanggupan bersaing di tengah-tengah kompetisi hidup pada zamannya. Yang keempat, menguasai pengetahuan dan keterampilan yang diajarkannya serta bisa mengembangkannya sendiri di masyarakat. Yang terakhir, lulusannya mempunyai aspirasi hidup sesuai dengan budaya masyarakatnya. Lulusan yang bermutu inilah yang di kemudian hari akan memperoleh feedback biaya pendidikan sebagai keuntungan yang diperoleh setelah mengikuti pendidikan yang dibiayai dengan harga yang mahal. Secara ekonomis, ia akan mampu mengembalikan uang dan mendapat nilai tambah berupa kemampuan yang lebih baik yang diwujudkannya dalam dunia kerja. Selanjutnya adalah mutu akademik. Mutu akademik dapat dilihat dari sudut kuantitatif dan dari sudut kualitatif. Dari sudut kuantitatif, orang melihatnya dari sisi indeks, prestasi hasil belajar, yudisium, jumlah lulusan, banyaknya siswa atau mahasiswa diterima di perguruan tinggi lanjutan atau yang diterima bekerja di instansi atau perusahaan, banyak alumni menjadi pejabat dan sebagainya. Sedangkan mutu akademik secara kualitatif memiliki indikator sebagai berikut. Yang pertama adalah kemampuan mengidentifikasi sesuatu secara jelas. Ini merupakan karakteristik berpikir tamatan suatu PT secara falsafah yang mampu melihat sesuatu secara menyeluruh, kemudian melihat konstelasinya dan hubungan dengan konstelasi pengetahuan lainnya. Yang kedua adalah mahasiswa memiliki kemampuan dalam eksplanasi. Eksplanasi merupakan kata yang ambigu dan ini diartikan sebagai mampu berargumentasi menerangkan apa yang ada dalam pikirannya dengan bahasa yang sesuai. Terminologi yang dapat kepada orang lain. Di sini dicari hubungan sebab akibat, latar belakang, asal-usul, memberi kejelasan dan kebenaran. Yang ketiga adalah kemampuan memprediksi atau meramal. Misalnya dalam ilmu alam, banyak gejala yang terjadi sehingga perlu teori untuk melihat sebab akibat dari gejala tersebut dan akhirnya sanggup meramaikan gejala alam.
Yang terakhir adalah kemampuan mengawasi. Ini membutuhkan perhatian kepada hal-hal yang fundamental daripada hubungan yang tampak sulit saja. Kadang-kadang suatu peristiwa demikian rumitnya sehingga hubungan-hubungan yang tampak menjadi kabur. Oleh sebab itu harus jelas dan dikontrol terhadap segala aspeknya. Dengan mutu akademik yang baik akan membuat alumni lulusan sebuah PT memiliki kepribadian yang matang dan produktif. Sekian dan terima kasih yang dapat kami sampaikan mengenai materi yang kami paparkan. Untuk teman-teman yang belum jelas dapat ditanyakan di kolom komentar. Apabila ada salah kata atau kurang dalam menjelaskan materi, kami mohon maaf. Semoga selalu diberi kesehatan dan dapat menjalankan ibadah puasa dengan lancar. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.